Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Tasyibur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita diberikan kemampuan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah bukan Allah, buka halaman 119. Hadis 466. Hadis 466. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik radhiyallahu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat janazah. Fahafidtu, maka aku menghafal, ingat banget kata Auf bin Malik, min du'aihi, dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dibaca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Yang mana artinya Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ighfir lahu, ampunilah jenazah ini ya Allah, ya ampunilah almarhum istilahnya. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kemudian jagalah wa'afihi wa'fu anhu, jagalah almarhum atau jenazah ini, wa'fu anhu, maafkanlah jenazah ini, wa akrim nuzulahu, muliakan dan tinggikanlah derajatnya, wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat kuburnya, waghsilhu bil ma', kemudian mandikanlah, sucikanlah bil ma' dengan air wasalji, air es, wa baradi dan embun, wa nakihi minal khotoyah, bersihkanlah minal khotoyah dari semua kesalahan, kama yunaqqa thawb, seperti engkau sucikan atau pakaian al-abiyatu yang putih, minad danas dari kotoran.
Jadi doa baginda Rasul memintakan jenazah diampuni dosanya, dijaga, ya, dimaafkan, ditinggikan derajatnya, dimuliakan, wasi kemudian diluaskan kuburnya. Masya Allah, kalau kita melihat kubur yang begitu sempit, sudah sempit, di tanah, diguruk dengan tanah lagi, secara logika sudah udah gelap banget begitu, nggak bisa kita bayangkan. Namun ketika amal itu dibawa meninggal, maka itulah yang akan menemani, apalagi dengan doa baginda Rasul. Maka sungguh sangat beruntung ketika meninggal langsung Rasulullah yang mendoakan, nggak mungkin nggak terkabul. Maka Rasulullah nggak mau kalau mendoakan orang yang punya hutang, karena doa beliau mustajab. Ya saat ini kita nggak pernah berjumpa kepada baginda Rasul. Minimal Rasulullah sudah pernah bersabda bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Cuman kan bermacam-macam ulama. Kalau dalam ilmu hikam, ilmu ulama itu ada yang ulama yang betul-betul alim fil ilmihi, ya, wa ibadullah, itu jarang. Ulama yang benar-benar ilmunya tinggi, bagus, terus amalnya juga bagus. Kadang ilmunya bagus tapi kelakuannya kurang baik. Nah, kita sebagai orang awam, dari manapun itu kebaikan kita ambil. Ya, kata maqalah undur ma kila wala tamdur ma qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Gitu. Karena zaman sekarang itu penuh dengan kepura-puraan. Itu yang susahnya kita membedakan betul-betul. Tapi kita pun nggak boleh suudzon sama siapapun, nggak boleh suudzon, apalagi itu ulama, apalagi itu orang punya ilmu. Ya. Ketika orang itu berbuat niat yang nggak baik, ya kembali kepada dirinya. Maka selagi itu baik yang dikatakan, walaupun itu kebaikan datangnya dari seorang perampok, seorang pencuri, seorang ahli maksiat, selagi itu perintah baik, ambil. Itu maka undur makila, lihatlah apa yang dikatakan, wala tamdur, jangan lihat siapa yang mengatakan. Begitu. Nah, di saat ini kita mendapat doa seorang ulama itu sudah sangat-sangat bersyukur ketika meninggal. Gitu. Oke, ini salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Doa itu ada yang doa itu umum, ada yang doa khusus, begitu. Mungkin ya ketika doa seperti ini kita ucapkan kepada ulama besar, ya Allah, bersihkanlah kotorannya, seakan-akan ini ulama banyak dosanya. Maka doa itu kadang-kadang ya, doa itu yang terpenting secara umum ini cuma Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, udah itu. Nah, ketika ditambah Rasulullah melihat siapa yang meninggal, ya, ketika orang ini memang orang biasa, maksudnya bukan orang ahli ibadah, tapi beliau ini, orang ini salah satu sahabat yang sangat cinta kepada baginda Rasul, dan Rasulullah juga paham tentang sahabat yang meninggal. Salah satunya di mata manusia ini orang biasa, tapi di mata baginda Rasul itu orang baik. Ketika ada salah satu marbot perempuan itu bahkan meninggal aja nggak diberikan info Rasulullah, Rasulullah kecewa banget. Kenapa kamu nggak berikan info ke aku? Kenapa kamu nggak berikan kabar ke saya kalau si fulanah ini meninggal, si fulan ini meninggal? Rasulullah hampir marah-marah. Padahal di mata baginda Rasul itu adalah salah satu kekasih Allah, salah satu waliullah. Sama sahabat dikira itu orang biasa, sehingga dimakamin begitu aja tanpa memberikan info kabar ke baginda Rasulullah SAW.
Nah, inilah pentingnya kita saling mendoakan sebagai sesama muslim. Ketika ada orang meninggal, kita doanya tulus, doa tulus untuk almarhum almarhumah. Nanti yang mendoakan kita ini insya Allah akan tulus. Gitu. Semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu ya. Jadi siapapun yang kita doakan, yuk kita belajar untuk mendoakan satu karena Allah, karena perintah Rasulullah, dan karena menginginkan nanti yang mendoakan aku orang-orang yang betul-betul tulus begitu. Kemudian waksilhu bil ma. Waksilhu bil ma, sucikanlah dengan air, ya, wasalji dan es, wal barat bun, wa naqih minal khotoyah, dan bersihkanlah segala kesalahan atau kotorannya, kama yunaqqas thawb, seperti engkau membersihkan kain putih, kain putih minat danas dari kotoran. Wa abdil daran khairan min dari, dan gantilah dunianya ya yang lebih baik daripada dunia. Jadi minta kuburannya itu lebih nikmat dari kehidupan di dunia begitu. Apalagi nanti ketika di akhiratnya itu wa badil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Nanti di kubur itu diganti dengan bidadari teman-temannya itu yang bagus, lebih cakep, lebih baik daripada yang ada di dunia itu. Jadi wa ahlan khairan min ahli. Ada yang mengatakan ahlan itu istri. Kita orang kalau meninggal, suami ya pasti meninggalkan istri, nanti agar diganti di dalam kubur itu pelayan-pelayan dari bidadari yang masya Allah begitu. Itu jadi wa ahlan khairan min ahli. Ahlan ini ya bisa dimaknai istri, bisa dimaknai teman hidup, keluarga, anak, gitu ya. Nah kemudian wa adkhilul jannah. Di terakhirnya Rasulullah mendoakan, masukkanlah jenazah ini di surga. Waqihi fitnatal qabri, jagalah dari fitnah kubur. Fitnah kubur ya termasuk azab kubur, gitu ya. Wa azabin nar, dan azab api neraka. Banyak itu kita maka ketika doa Rasulullah ya, doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa na'udzubika minal bukhl wa na'udzubika min wa nuraddu ila ardalil umur wa na'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri wa azabin. Nah, itu doa Rasulullah terus yang diucapkan begitu. Salah satunya begitu. Karena fitnah dunia, fitnah kubur, azab neraka ini sangat-sangat ya membahayakan banget, sangat menyakitkan begitu. Salah satunya banyaklah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari fitnah kubur atau fitnah adab api neraka. Salah satu kita kalau sudah bisa pergi umroh diusahakan untuk mengejar arba'in, itu salah satunya ya. Salah satu untuk membebaskan azab kubur, untuk membebaskan azab api neraka, itu salah satunya. Ya banyaklah amalan-amalan gitu. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk pergi haji, pergi umroh, ya kalau bisa jangan lewatkan untuk arba'in. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla janazati yaqul. Ini hadis dari Abu Hurairah, intinya doa, ya doa yang sama untuk jenazah. Kata Abi Hurairah, tadi kan Auf bin Malik, sekarang Abi Hurairah, gitu. Riwayat beliau apa? Doa Rasulullah SAW, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ya Allah, ampunilah ya li hayatina wa mayyitina, orang-orang di antara kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, wa syahidina wa ghaibina, ya orang yang nampak walaupun yang tidak nampak,
wa shaghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar di antara kami, wa dzakarina wa unsayana, laki-laki dan perempuan. Ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihil 'alal Islam. Ya Rabb, hidupkanlah kami, ya, fa uhyihil 'alal Islam, dan hidupkanlah kami, kemudian hidupkan kembali nanti dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitani, dan matikanlah minna tawaffahu 'alal iman, meninggal dalam membawa keimanan. Allahumma la tahrimna, ya Allahumma la tahrimna, ya Allah jangan kau halangi, ya jangan kau halangi kami, ajrahu, buat pahalanya bagi si mayat, wala tudillana, dan engkau dan jangan jadikanlah kami, ya, sebuah kesesatan ba'dahu, setelah meninggalnya. Rawahul Muslim, maksudnya setelah, kalau itu orang meninggalnya ulama, yang meninggal itu orang ahli ilmu, jangan sampai setelah orang ahli ilmu meninggal kami jadi sesat, gitu, intinya begitu. Dan jangan sampai doa kita itu terhalang untuk sampai ke ahli kubur atau jenazah. Selanjutnya, wa'an radhiyallahu anhu, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Nah, ini perintah doa idza shallaitum, ketika engkau salat 'alal mayyit, kepada seorang mayit, kepada jenazah, kepada mayat, fa akhlisu, maka ikhlaskanlah lahu, untuk mayit, doa kita. Ikhlaskanlah doa kita untuk seorang jenazah. Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, doa itu kalau kita ikhlas, nanti yang mendoakan juga ikhlas, gitu tujuannya. Maka suruh mengikhlaskan doa, gitu. Jangan terpaksa, doa yang tulus betul buat jenazah. Karena pada hakikatnya nanti itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u, segerakanlah bil janazah, bagi seorang jenazah, wa in taku sholihan fa khairul tuqaddimunaha ilaihi, dan apabila, ya, mayat itu adalah orang-orang yang soleh atau solihah, fa khairun, maka kebaikan itulah yang engkau akan bawa kepada jenazah tadi. Jadi kalau orang meninggalnya orang soleh, maka harus segera dimakamkan, gitu. Kalau di kampung, nah, meninggal sore begitu, bahkan meninggal habis isya nih, malam itu pun dimakamkan. Kalau di kampung, kalau di sini kayaknya saya jarang temui. Mungkin ada sebagian ada, mungkin ya. Karena memang baiknya segera, apalagi itu orang soleh. Jadi kalau nggak disegerakan itu kayaknya kita menghalang-halangi, ya, kebaikannya yang akan diberikan kepada orang yang soleh itu. Gitu. Jadi orang soleh itu ketika meninggal itu, masya Allah, istilahnya ujiannya udah lulus lah, ujian itu udah lulus, gitu. Tinggal menerima hasil, gitu. Orang mau menerima hasil kok dihalang-halangin. Nah, siapa yang salah? Ya yang hidup, nggak disegerakan, gitu. Wa intamu siwa dalik, dan apabila, ya, umpamanya selain orang yang soleh, maka fasyarun tad'unahu ar-riqaibin, engkau akan, ya, seakan-akan engkau akan meletakkan beban keburukan ar-riqabikum, ya, dari leher-leher kalian, memikul keburukan itu. Karena kalau nggak disegerakan, ya ini kita seakan-akan itu keburukan orang yang nggak soleh tadi kita pikul, gitu loh. Jangan terlalu lama, gitu, biar akan menerima hasil kehidupannya, disegerakan, begitu.
Maka sebagai anak ya, kalau paham betul gitu, kalau paham walaupun orang tuanya sendiri ya, jika udah meninggal dia jauh, mungkin besok pagi baru nyampe siang duhur gitu, ya udah pagi, meninggalnya udah sore atau meninggalnya habis maghrib ya jam 7 pagi maksimal makamnya gitu, disegerakan. Itu kalau paham memang sunnahnya seperti itu. Ya, kecuali ada masalah yang pokoknya anaknya benar-benar pingin ketemu aja terakhirnya lah atau gimana. Tapi kalau dia paham ilmu pasti nggak butuh lah. Kita ketemu pun nggak ngaruh gitu loh, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu doa gitu. Kita ketemu mau diapain tuh jenazah kalau ketemu gitu. Sebenarnya begitu. Iya, ketika orang meninggal ya udah diikhlasin, doain walaupun itu orang tua. Ya, yang sangat-sangat berpengaruh ini adalah doa kita, amal kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita atau orang yang sudah tiada gitu. Selanjutnya wa'anhu, masih hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa syahida menyaksikan jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai dia mensolati, ada orang meninggal datang, hatta yusalla, sampai dia mensolati alaiha kepada jenazah tadi, falahu, maka baginya qiratun, 1 qirat pahalanya. Wa man syahida, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, sampai dia dikebumikan atau dimakamkan, falahu, maka baginya qiratani, 2 qirat. Kila dikatakan, wamal qirat, apa 2 qirat itu apa? Qala mislul jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 gunung yang gede-gede pahalanya. Kalau kita tahu kan rebutan, ada orang meninggal, ada kesempatan untuk cari pahala langsung. Itu gak melihat ini siapa, kenal gak kenal, yang penting dengan ada orang meninggal, ketika ada kesempatan langsung takziah ya, demi meraih pahala yang begitu besar. Itu seharusnya begitu. Sering saya sampaikan, kita nggak tahu yang meninggal itu siapa. Takutnya yang meninggal itu orang alim, orang soleh, atau orang yang dianggap terlihat itu biasa, tapi ternyata wali yang meninggal itu, kan nggak tahu. Nah, ketika kita sempat mendoakan wali itu, ya, mengantarkan jenazah, memakamkan, terus mendoakan, nanti wali itu kan otomatis ya, karena kita dekat sama Allah, dia dekat sama Allah, pastilah surga insya Allah. Ya, karena dekat sama Allah. Nah, itu nanti mencari siapa yang mendoakan. Gitu. Siapa yang pernah mendoakan saya waktu meninggal, dicari. Nah, seorang wali itu dijelaskan gak mau masuk surga dulu sebelum orang-orang yang pernah mendoakannya itu masuk surga. Itu salah satu kita tujuan berziarah. Ya, salah satu tujuan berziarah. Sering kita mendoakan, apalagi sekali aja pahalanya akan dicari, apalagi kita sering gitu. Nah, kalau cuma sekali kan belum membuktikan kalau kita benar-benar cinta benar. Tapi kalau kita akan buat setahun sekali, wah udah kangen sama siapa wali siapa yang kita kagumi gitu. Udah kita anggap apa ya? Mungkin kita anggap guru kita, atau benar-benar ada rasa rindu gitu. Ada rasa rindu untuk menziarahi. Nah, ketika itu ada sudah ketemu, nanti akan dicari kita itu, Pak. Itu salah satu tujuannya. Bukan kita minta sesuatu di tempat wali, bukan, ya. Justru kita mendoakan. Biasanya itu ya, tempat-tempat kan itu ada tempat-tempat yang mustajab. Tempat itu banyak ada yang mustajab. Di salah satu kalau kita dekat, doa kita kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat sama Allah, insya Allah doa kita itu mudah. Potensi untuk dikabulkan Allah itu tinggi daripada kita doanya tempatnya sembarangan begitu. Kemudian wali muslim, ini riwayat Muslim ya. Jadi jalur Muslim tetap dari dari Abu Hurairah, cuman ini riwayat dari riwayat Muslim, ya, Imam Muslim.
Apa kata Imam Muslim? Hatta tudau fil lahdi, sampai ya diletakkan ke liang lahat, ya sampai dimakamkan. Itu baru dapat 2 pahala seperti 2 gunung yang gede-gede gitu ya. Nah, kemudian walil Bukhari, ini riwayat Bukhari, min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, man tabi'a, siapa, barang siapa tabi'a ikut janazah muslim, janazah seorang muslim. Nah, kalau jenazah non muslim beda lagi. Ini nggak tahu, kalau yang hadis yang pertama tadi ya nggak ada sebutan janazah muslim, tapi kalau ini disebutkan riwayat Imam Bukhari diriwayatkan janazah muslimin, ya janazah muslim dengan imanan wahtisaban, karena perintah Allah, betul-betul karena keimanan, bukan karena oh ini kenal saya takziah, oh saudara takziah saudara gak enak, oh kenal orangnya berdekat, orangnya sering jamaah sama saya takziah. Awas, niat seperti itu udah beda. Giliran gak kenal siapa-siapa, gak tahu siapa-siapa, gak mau takziah. Berarti kan takziahnya karena kenal, karena famili, karena saudara, karena teman dekat gitu. Maka niat itu penting dalam beribadah. Niat itu penting. Kayak seperti gini Pak, kita itu anjuran ada zakat sunnah, ada zakat wajib. Setiap kita mendapat rezeki berapapun, itu ada 2,5% yang dianjurkan untuk dikeluarkan agar rezeki kita itu semakin berkah. Nah, itu enggak. Kalau yang wajib kan harus 1 nisab. Yang wajib kan harus 1 nisab, harus 1 haul. 1 nisab itu sekira kita punya duit seharga 93 gram emas. Kalau 1 emasnya 1,7, ya udah 1,7 kali 93, berapa uangnya itu? Nah, baru diambil 2,5%-nya. Itu wajib namanya, zakat wajib. Tapi kalau zakat yang sunnah itu hari-hari kita dapat rezeki habis gajian, ambil 2,5%. Niatkan, kalau nggak diniatin segera asal dikasih aja, nah itu berarti nggak ada niat, itu namanya sedekah biasa. Kalau udah ada niat baru akan terjadi amal, ya. Maka kalau kita sholat nggak niat, ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, semua lengkap, tapi nggak ada niat, maka nggak disebut sholat. Gitu. Maka niat itu penting. Hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu bin niat. Ya, semua amal itu tergantung niat. Maka ketika ada orang meninggal, niatkan karena Allah. Perintah Allah untuk kita mentakziahi, ya, mengantarkan, mengamalkan 4 itu, jadi memandikan, menguburkan, mensolatkan, 4 itu ya, yang fardu kifayahnya itu. Niat karena Allah, pertama imanan, ya, niat ini perintah Allah. Iman itu ini perintah Allah, dan perintah baginda Rasul. Kemudian wahtisaban, karena hanya mengharap ridho Allah. Kalau puasa kan man shoma Ramadan imanan wahtisaban, sama kayak gitu tuh. Kalau puasanya karena ritual tahunan aja, maka nggak dapat apa-apa. Tapi kalau puasanya benar-benar karena Allah, ya insya Allah itu akan menjadi sebuah amal, begitu. Jadi amal itu harus dengan niat, harus itu. Mau nggak mau secara fikihnya gitu. Kemudian amal baru dengan ilmu, ya, baru dengan ilmu. Kemudian dengan hati yang ikhlas, salah satunya itu syarat untuk mencapai amal yang soleh. May ya'mal amalan solehan, itu barang siapa yang beramal soleh, dan amal soleh itulah yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam pintu surganya Allah, dan yang akan menuntun kita untuk bertemu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakana ma'aha, jadi dengan iman wahtisaban. Wakana ma'aha, maka
baginya hatta yusalla alaiha, sampai dia mensolati, ya, dia mensolati, mentakziahi, mensolati, wa yufragha min dafniha, dan menyelesaikan dengan mendafniha, ya, memakamkan, fa innahu yarji, maka sesungguhnya dia kembali bikiro taini, dengan 2 kirat, kullu kiratin, di setiap 1 kirat, mislu jabali Uhud, seperti pahalanya 1 gunung Uhud. Kalau 2 berarti 2 gunung Uhud. Kalau sampai memakamkan. Kalau nggak sempat memakamkan, di hadis lain disebutkan hanya 1 kirat. 1 kirat berarti 1 gunung Uhud, pahalanya seperti itu. Begitu besar pahalanya. Baik, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Apa? Kalau sudah meninggal, itu adalah dalam pernah disampaikan oleh Kiai Arwani. Kalau sudah meninggal, dia mengatakan nggak boleh doa kita sia-sia meninggal. Kalau masih hidup itu masih boleh. Karena apa? Karena ada kesempatan untuk dapat hidayah. Maka ketika dia salam, jawab salam pun boleh, niatnya akan dapat hidayah, doa. Karena ada non-muslim, assalamualaikum gitu. Ada muslim, jawab baik, jawab. Atau kita duluan, assalamualaikum, nggak apa-apa, niatnya kita agar dia dapat hidayah. Itu termasuk doa. Itu sebagian ulama. Yang mengharapkan nggak boleh. Apa non-muslim kita salam? Ya monggo, itu kan pendapat. Ya, yang jelas kalau sudah meninggal, apa fungsinya doa? Dia udah dapat keputusan. Dia sudah tak mengakui adanya Allah selama hidupnya. Kalau sudah meninggal, ya percuma, tobat percuma. Nah, tapi kalau masih keyakinan, wah apa-apa saya doa aja, ya semoga, terserah, itu kan masing-masing. Ya, yang jelas doa itu akan jadi sia-sia. Menurut saya gitu. Kalau enak udah ada jadi keputusan. Ketika masih hidup malah boleh. Kalau sudah meninggal, nah, gimana kalau kita punya orang tua kita muslim tapi orang tua kita belum muslim? Ya, orang tua kita belum muslim, doain aja lah, itu pasrahin ke Allah. Ya, pasrahin ke Allah. Secara ininya, ya secara itu doa itu gak akan sampai. Maksudnya percuma, dia udah dapat keputusan, udah selesai lah, gitu. Masanya udah selesai, masa ujiannya udah selesai, gak bisa diubah lagi, gitu. Kecuali selama muslim, ya. Kalau muslim kan masih ada perintah untuk berdoa agar diampuni dosa-dosanya, itu salah satunya. Nah, kalau non muslim di masa hidupnya aja nggak mau percaya sama Allah, sama, udah sering saya sampaikan. Muslim bukan non muslim ya, muslim nih. Muslim di masa hidupnya dikasih kekayaan tapi nggak mau ibadah haji, udah dikasih kewajiban, meninggal dibadalin. Orang masa hidupnya aja gak mau ngapain ibadahin, kan percuma. Dan dia masa hidupnya aja gak mau berdoa sama Allah, dia berdoa sama Tuhannya sendiri. Lah ngapain kok didoain? Nah, lagi gitu. Dia udah dapat keputusan. Sama, dia selama hidupnya aja gak mau berkorban, ngapain kita berkorban di atas namakan almarhum atau almarhumah? Dia digaji kesempatan masih hidup, uangnya banyak, gak mau berkorban. Ketika meninggal kita korbanin, kita atas namakan dia. Ya, begitu. Itu secara hitungan fikihnya aja seperti itu, dari fikihnya. Tapi kalau kita berkiai, ya udah nggak apa-apa, doain aja, apalagi orang tua kita, gitu. Kalau mau berdoa aja. Nah, selebihnya pasrahkan ke Allah. Karena hakikatnya ya hanya Allah yang tahu. Itu ya. Ya kayak gini, sholat bertato sah nggak? Sholat bertato secara syariatnya nggak sah. Airnya nggak masuk ketika wudhu. Tapi kita nggak masalah ya. Sudah nggak sholat aja lah. Tatonya sekujur tubuh, mau dihilangin gimana? Ya udah suruh sholat aja. Secara fikihnya kalau dibilang ya nggak sah. Tapi Allah kan maha tahu, maha pengampun. Itu loh. Ya sama kayak begitu kasusnya, fikihnya secara syariatnya nggak sah. Hakikatnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu.
Ya, yang penting kita yakin Allah itu Maha Rahman Rahim. Gitu ya. Ya, kalau ada orang tua non muslim, alhamdulillah orang tua non muslim, tapi punya anak yang muslim sempat masuk Islam, itu sudah keberuntungan sebenarnya itu. Sebenarnya sebuah keberuntungan, masih mau mendoakan dia, siapa tahu doa itu bisa berubah. Kan Allah yang memberikan keputusan, kita nggak bisa. Kita hanya belajar secara syariat. Maksud saya hakikat udah pasrahkan ke Allah. Kalau kita ditanya orang yang bertato sholatnya sah nggak? Ya nggak boleh kita hukumi sah nggak, fikihnya nggak sah. Tapi yang nggak boleh secara hakikat nggak diterima. Oh Allah itu bisa diterima juga. Kalau Allah terima terus mau apa? Ya kan? Gitu. Dah. Ya, satu lagi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan beramal harus dengan ilmu, artinya bahwa segala amalan yang kita lakukan itu kita harus paham ya. Lalu bagaimana seandainya kita beramal melakukan segala amalan kita, tapi kita tidak paham dan kita ikut-ikutan, itu hukumnya gimana? Baik. Misalnya kita tidak memahami satu amalan yang kita lakukan itu tujuannya apa, untuk apa dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi kan kalau dalam Islam itu ada namanya taklid. Ya, beramal taklid. Taklid itu beramal yang tanpa tahu dasarnya, yang tanpa tahu dalilnya. Ya, ikut aja. Gurunya sholat ini ya saya ikut sholat. Nggak tahu dalilnya dari mana, itu namanya taklid. Paham ya? Jadi ada Islam taklid. Nah, yang lebih sempurna itu boleh-boleh aja taklid kepada orang yang lebih benar, lebih soleh, lebih alim. Dah saya percaya dia melakukan ini, saya ikut, walaupun nggak tahu dalilnya. Ya, wah tahu guru saya melakukan setelah baca Quran kok dia baca ini ngikut, karena nggak tahu. Itu guru saya kok ini baca Quran kok seperti ini, nah ngikut, karena nggak tahu hukumnya. Nah, itu namanya taklid, boleh. Karena yang diikuti orang yang benar. Namun lebih sempurna kalau kita tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Kayak baca Quran nih, baca Quran kita nggak tahu, ditanya tajwidnya apa, tajwidnya kan sama dengan nggak tahu. Nah kalau guru saya ngajarin dia dengung, tapi ditanya apa bacaannya, namanya apa, kan nggak tahu, berarti taklid ikut guru aja. Apa dia saya diajarin guru dengung ya dengung. Nah, itu namanya taklid. Nah kalau kita belajar tahu, oh ini nun mati bertemu fa, namanya ikfa, ini, nah itu lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Maka ilmu, orang yang ibadah, orang yang berilmu itu ngeri. Kata gini kan, ada sebuah makalah mengatakan, sholatnya orang yang nggak berilmu itu setan lebih takut tidurnya orang yang berilmu. Jadi sholatnya orang yang gak berilmu itu setan itu lebih takut daripada orang yang tidur tapi berilmu. Tidurnya diilmuin. Kalau tidur pakai ilmu kan ibadah. Nah kalau sholat gak pakai ilmu ya bisa jadi kemana-mana. Nah, itulah pentingnya ilmu. Maka Rasulullah selalu mengingatkan utlubul ilma minallah bilallah, gak ada batas. Dan ilmu itu salah satu majelis ilmu itu salah satu jalan termudah, thariqat termudah kata Imam Ghazali untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Karena dengan ilmu semua ibadah kita bisa diperbaiki gitu. Yang belajar aja belum sempurna, apalagi yang mau belajar begitu. Awas apalagi kita tergolong orang yang mempunyai sifat kibru, sombong lagi. Sombong itu kan kata baginda Rasul batarul haq, menolak kebenaran. Majelis ilmu nggak ada yang salah, semua ilmu yang benar, majelis semuanya benar. Nah, ketika ada kesempatan, Allah berikan kesempatan kok nggak mau memperbaiki, nggak mau kita datang ke majelis ilmu, apakah itu termasuk batarul haq yang ada kesombongan padahal dikasih kesempatan? Terus Rasulullah sampai bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan bisa masuk surga
Dan yang hamba itu yang mana dalam hatinya masih ada sifat sombong, walaupun sekecil biji kurma, walaupun dikit aja ada kesombongan di dalam dirinya, maka entar dulu, bersihin dulu baru surga. Itu jadi penghalang benar. Walaupun amal kita banyak, kesombongan itu jadi penghalang benar. Sampai Rasul layak kulul jannah, tidak akan masuk surga dulu sebelum bersih itu. Benar-benar gak ada kesombongan. Nah takutnya nih ketika ada kebenaran kita nggak mau ngikut, padahal kita dikasih kesempatan. Apakah itu termasuk batarul haq? Yang sesuai Rasulullah mendefinisikan kesombongan itu adalah menolak sebuah kebenaran. Maka doa Allahumma Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna. Ya Allah, kalau memang itu sebuah kebenaran, mudahkan langkah kakiku, hatiku untuk mengikutinya, biar gak jadi orang yang sombong. Wa arinal batila batila, kalau mau semua itu batil, ya kebatilan. Warzuqna tinaba, berikan aku untuk menjauhinya. Udah azan ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa sallallahu alaihi wasallam. Syakirin wa ta'ala wa mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma arzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.